Halo Sobat Alkindi, kembali lagi di channel kami, Alkindis Effect. Di tengah pandemi saat ini, ada banyak sekali informasi mengenai cara pencegahan agar terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya dengan berjemur atau berolahraga di bawah sinar matahari. Sinar matahari sangat baik karena dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh melalui vitamin D. Namun, panas matahari bisa berpengaruh kurang baik seperti dehidrasi, mual, dan sulit berkonsentrasi. Dehidrasi merupakan kondisi kekurangan cairan tubuh karena jumlah cairan yang keluar lebih banyak daripada jumlah cairan yang masuk. Dehidrasi merupakan masalah kesehatan yang serius, namun seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa jumlah cairan dalam tubuhnya dapat hilang dalam cuaca panas atau saat berolahraga. Dan sayangnya, tidak diikuti dengan intake cairan yang cukup. Di Indonesia sendiri, konsumsi air masih tergolong rendah. Hasil penelitian dari The Indonesian Regional Hydration Study atau THIRST menunjukkan bahwa 49,1% subjek penelitian mengalami kurang air atau hipovolemia ringan. Pada orang dewasa sebesar 42,5%. Bahkan, untuk sebagian orang yang bekerja di dalam ruangan ber-AC dalam waktu yang lama, dapat berpotensi mengalami dehidrasi karena ketidakcukupan asupan air akibat kurangnya kepekaan terhadap rasa haus. Bekerja dalam ruangan ber-AC cenderung lebih sedikit berkeringat, dikarenakan aktivitas yang rendah yang membuatnya tak banyak bergerak dan membuat seseorang menjadi jarang haus. Namun, cairan tubuh terus keluar melalui urin, dan sebagian lainnya melalui saluran pencernaan, kulit, dan pernafasan. Rasa haus merupakan respon bahwa tubuh telah kehilangan cairan sebesar 1-2% berat badan tubuh. Respon tersebut dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Saat kandungan air dalam tubuh menurun, rasa haus akan muncul setelah organ tubuh utama kekurangan air selama beberapa menit, dan kemudian memberi sinyal ke hipotalamus. Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan dokter di klinik Alkindi, namun terkendala jarak dan waktu, kini kami membuka pelayanan konsultasi online via Zoom. Dehidrasi dikaitkan dengan penurunan kinerja fisik dan kognitif, serta penyebab penyakit yang dapat menurunkan produktivitas pekerja. Dampak lainnya dapat berupa terganggunya termoregulasi dengan gejala seperti demam maupun menggigil, munculnya rasa haus, mulut kering, ketidaknyamanan, sakit kepala, kantuk, berkurangnya konsentrasi, kesemutan dan mati rasa pada bagian ekstremitas, bahkan pingsan. Pada tahap dehidrasi ringan, tubuh sudah mengalami kekurangan cairan sebesar 1-2% dan mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti haus, lemah, lelah, sedikit gelisah, hilang selera makan, dan sakit kepala. Pada tahap dehidrasi sedang, tubuh sudah mengalami kekurangan cairan sebesar 3-4% dan mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti kulit kering. Kulit akan berkurang elastisitasnya, dan ketika dicubit, kulit akan terlihat lebih tipis dan kembali secara lambat. Kondisi ini disebut turgor kulit menurun. Selain itu, mulut dan tenggorokan juga kering. Volume urin menjadi berkurang. Urin yang berwarna bening hingga kuning muda menandakan bahwa tubuh sudah terhidrasi dengan baik. Namun, jika urin berwarna keruh hingga gelap, bahkan terdapat darah di urin, adalah tanda bahwa kamu mengalami dehidrasi berat dan harus secepatnya mengkonsumsi cairan. Tabel warna urin. Zona aman atau tidak dehidrasi, pertahankan frekuensi konsumsi cairan Anda. Dehidrasi ringan. Konsumsi cairan secara rutin. Dehidrasi. Konsumsi cairan lebih banyak. Dehidrasi berat. Secepatnya konsumsi cairan. Pada tahap dehidrasi berat,
tubuh sudah mengalami kekurangan cairan 5-6% dan mengalami tanda-tanda seperti sulit berkonsentrasi, kegagalan pengaturan suhu tubuh, serta peningkatan frekuensi nafas. Kehilangan cairan lebih dari 6% meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dapat mengakibatkan otot kaku, kolaps saat tubuh kehilangan cairan sebesar 7-10%, dan dapat menurunkan volume darah serta berakibat kegagalan fungsi ginjal saat tubuh kehilangan cairan sebesar 11%. Rasa malas terkadang membuat seseorang mengurangi jumlah konsumsi air untuk menghindari seringnya buang air kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena saat suhu dingin, dalam ruangan ber-AC cenderung membuat seseorang memiliki frekuensi buang air kecil yang lebih sering. Dikarenakan pada suhu dingin terjadi vasokonstriksi perifer dan merangsang pelepasan hormon arterial natriuretic peptide atau ANP, menyebabkan ginjal mengeluarkan cairan sebagian besar melalui urin. Kebiasaan buruk lainnya seperti sering mengkonsumsi kopi dan teh dibandingkan air putih. Kamu harus tahu bahwa satu cangkir kopi setara dengan 60-100 mg kafein, sedangkan 5 gram teh mengandung 5080 mg kafein. Kafein dapat menyebabkan efek diuresis sehingga tubuh memproduksi lebih banyak urin dan tahap selanjutnya menyebabkan dehidrasi. Betapa perlunya untuk mencegah asupan cairan sesuai dengan kebutuhan cairan tubuh untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan botol minum di meja kantor sehingga membuat seseorang tidak lupa untuk minum air putih. Ketika Anda mengalami penyumbatan pada jantung, namun Anda masih tetap berolahraga dan mengangkat beban lebih dari 2 kg, bahkan sekedar naik tangga, akan memicu terjadinya kematian sel jantung karena jantung kekurangan oksigen akibat terjadinya penyumbatan jantung. Ketika sel jantung mengalami kematian, maka akan terjadi penurunan daya pompa jantung dan mengakibatkan rasa sesak, nyeri dada, serta mual. Bagi Anda penderita gagal jantung dengan penurunan pompa jantung, segera beralih ke program Cardiac Save. Kami membuktikan pasien dengan daya pompa jantung atau ejection fractional 28% naik menjadi 52% hanya dalam waktu 1 bulan. Yuk konsultasikan masalah jantung Anda ke Klinik Alkindi Herbal. Nah, Sobat Alkindi, sampai sini sudah paham belum tentang dehidrasi? Semoga video ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami, like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.